Total ayam yang kita butuhkan untuk catering kali ini sudah termasuk spare ya, untuk antisipasi adalah sebanyak 32 kg teman-teman. Ya, tahunya udah masuk teman-teman, dan wih mantap. Kuali berdiameter 1 meter ini ya, penuh dengan bahan makanan ya, untuk 255 porsi. Beuh, ini enak banget. Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi sama gua William di channel Koko Kuliner. Hari ini kita mendapatkan amanah yang cukup besar nih dari seorang donatur yang sering banget ngelakuin kegiatan baik yang diserahkan kepada kita nih sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan menjalankan sebuah catering donasi dari Bapak Dudi Kurniawan. Ya, mungkin nggak asing ya di telinga teman-teman karena memang beliau cukup sering melakukan kegiatan catering donasi melalui kita. Nah, hari ini adalah hari yang spesial untuk beliau, yaitu Bapak Dudi Kurniawan hari ini sedang berulang tahun sahabat ya. Jadi dalam rangka ulang tahunnya ini beliau ingin mengirimkan makanan langsung atau berbagi berkat langsung kepada 5 panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Aisyah Jena, Al Ikhlas, Marham Marobani, Panti Lansia Caritas, dan Panti Jompo Kasih Sayang, yang dimana total packsnya adalah 255 porsi dengan harga Rp28.000 per boxnya, dan total omset yang kita dapatkan hari ini adalah sebesar Rp7.140.000. Wow ya. Terima kasih Pak Dudi untuk kepercayaannya yang luar biasa banget, dan juga segala doa baik. Gua ngajak teman-teman sahabat Koko Kuliner semuanya, mari kita mendoakan beliau biar Pak Dudi boleh panjang umur, sehat selalu, terus bahagia, diberikan kesehatan. Amin. Dan teman-teman, hari ini kita bakal bikin spesial set menu Chinese, yaitu kalau dalam bahasa Pontinya itu biasanya kita bilang dimasak paklau ya, atau yang bisa dikenal juga semur ala Chinese gitulah ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal bikin nasi dengan tahu, telur, dan juga ayam yang kita masak kecap ala Chinese atau kita masak semur ala Chinese. Terus nanti semuanya kita bikin satu set dalam bowl. Nah, nanti untuk pengerjaannya teman-teman secara detail akan lihat deh selama berjalannya video. Yang pastinya menu hari ini tuh bener-bener simple banget teman-teman ya, proses pembuatannya, bahan-bahannya. Teman-teman juga bisa praktekin di rumah masing-masing. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang langsung aja kita eksekusi catering kita hari ini. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal numis rempah-rempahnya dulu. Di sini gue menggunakan banyak rempah-rempah ya, teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini udah gue prepare nih. Di sini gue ada bawang putih. Ini gue beserta dengan kulitnya, teman-teman. Kenapa begitu? Karena dari yang gue pelajarin resep aslinya di Pontianak, mereka kalau bikin paklau atau ayam kecap ala Chinese, mereka menggunakan bawang putih beserta dengan kulit-kulitnya. Terus di sini ada bawang merah, di sini ada kayu manis, bunga lawang, ada jahe, ada bombay. Terus di sini ada daun bawang, gua ambil batangnya aja ya. Nah, ini resepnya juga sudah gua modifikasi teman-teman ya, berdasarkan pengalaman kerja dan lain sebagainya lah. Intinya ini resep tradisional tapi udah gua modifikasi juga. Nah, sekarang gua udah manasin minyak, dan minyak gua udah cukup panas. Kita bakal numis semua rempah-rempah yang udah kita persiapkan ya, semuanya langsung masuk aja. Nah, ini rempah-rempahnya udah masuk teman-teman semuanya. Sekarang langsung aja kita tumis-tumis terus ya sampai benar-benar aromanya keluar semua. Oke sahabat semuanya, ini udah wangi banget ya. Teman-teman mungkin yang biasa makan atau masak tahu banget aromanya
rempah-rempah ini ditumis secara berbarengan ya. Ini bener-bener aromanya enak banget dan otentik banget. Dan sekarang kita bakal langsung aja masukin bahan-bahan lainnya. Yang pertama bakal kita masukin adalah air terlebih dahulu. Iya, air gue masukin langsung. Untuk airnya seberapa banyak tergantung dengan bahan-bahan yang kita butuhkan teman-teman ya. Nah, oke. Ini si airnya atau kaldunya bakal langsung kita seasoning, langsung kita bumbuin aja. Ada mecin. Oke, cukup. Minta kecap manis, Sam. Ini ada seasoning atau bisa diganti dengan kaldu ayam atau kaldu sapi bubuk ya. Tergantung daging apa yang teman-teman pakai. Gula teman-teman ya, pemakaian gula cukup banyak karena memang rasa dasarnya dia agak manis gitu ya. Oke, ini gua bener-bener 100% masak menggunakan filling ya teman-teman ya, jadi nggak ada standar resipi untuk ngebumbuin si kaldunya. Minyak wijen, kecap ikan, oke, kecap ikan cukup. Selanjutnya teman-teman, ini gua ada kecap asin ya. Kecap asinnya kita pakai kecap asin Chinese biar ngasih rasa yang benar-benar otentik sekali ya. Makanya gue bilang tadi mix seasoningnya jangan banyak-banyak karena unsur rasa asin kita masih lumayan banyak dari kecap asin yang pertama, yang kedua nanti kita pakai Maggi seasoning ya, itu juga ngasih rasa yang oriental banget. Ya, ini ada Maggi seasoning. Oke, cukup. Buat teman-teman semuanya, ini ayamnya udah dibumbuin ya. Jadi kalau misalkan kita udah pernah bikin menu ini ya, tapi kita pakainya ayam utuh. Pakai ayam utuh kita nggak perlu bumbuin karena kita bisa masak dengan waktu yang lama untuk ngeresapin si bumbunya. Nah, tapi di sini kita pakai ayam filet karena apa? Gue mau lebih lux premium, terus juga makannya nanti nggak susah ya. Nah, jadinya di sini gue pakai dada filet yang sudah ada kulitnya. Ini juga ayam-ayamnya semuanya sudah dibumbuin dan sudah diinepin 1 hari 1 malam. Jadinya si dada ayamnya ini pada dasarnya rasanya juga udah ada. Jadi selain rasa dari si saus kecapnya nanti atau dari ungkepan si kecapnya, si ayamnya ini nanti sampai ke dalam-dalamnya bakal bener-bener tasteful banget ya. Oke, ini langsung aja bakal gue masukin si ayam filetnya. Nah teman-teman, udah selesai kita masukin ayamnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini penuh banget. Total ayam yang kita butuhkan untuk catering kali ini sudah termasuk spare ya, untuk antisipasi adalah sebanyak 32 kg teman-teman. Jadi memang quantity yang cukup besar ya. Ya, ini kita masak dengan waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Dan harus hati-hati dalam mengaduk si ayamnya. Sekali lagi kita ingat, yang kita pakai ini ayamnya semuanya tanpa tulang teman-teman ya. Jadi rentan banget sama kerusakan ya. Makanya harus dieksekusi dengan baik dan tepat.
Oke, di sini ayamnya semuanya udah masuk. Kurang lebih ini bakal kita masak selama 2 jam ya teman-teman ya. 2 jam, sekarang jam 9, kemungkinan ini jam 11 baru bisa kita angkat. Dan kita masih punya objek lainnya berupa tahu sama telur. Ini telur. Tahu dan telur. Tahu di sini teman-teman nggak kita potong-potong ya, semuanya masih utuh. Karena pengalaman yang udah-udah, kalau misalkan tahunya udah kita potongin terus kita masak lama begini, kemungkinan hancurnya tuh bisa sampai 20-30%, jadi cukup banyak. Makanya gue sekarang lebih pilih tahunya utuhan aja. Nanti kita bakal potong kalau si tahunya udah jadi ya, atau udah siap untuk dimakan. Dan telurnya juga demikian, sudah direbus, jadi nanti tinggal kita masukin aja. Kita ketemu lagi beberapa saat ke depan ya. Yang pastinya ini proses masak si ayamnya akan memakan waktu yang sangat panjang. Oke teman-teman, ternyata kita sudah masak 1 jam dan ayamnya cukup menyusut ya. Jadi ini kadar airnya teman-teman bisa lihat cukup banyak. Selanjutnya kita bakal masukin tahu dulu. Ini tahunya dia awet ya. Kita masukin tahu dulu tapi belum basi. Harusnya kan tahu yang sekarang nih, yang baru beli. Awas. Kita masukin tahunya. Kita pakai tahu sutra ya teman-teman ya. Tahu sutranya yang beli di tukang sayur, bukan yang di Indomaret ya. Soalnya kalau yang di Indomaret sutranya nggak bisa dimakan. Awal lagi. Iya ya, sutra ya? Iya. Ya, tahunya udah masuk teman-teman dan pas ya. Tahunya masuk, ayamnya masuk, tinggal telurnya aja nih yang belum. Sebenarnya kalau kita bicara ayam, ayamnya ini udah mateng teman-teman ya. Cuman kalau kita angkat sekarang rasanya tuh belum mantep gitu loh, belum mateng bener. Bumbunya belum meresap lah bahasanya. Gue mau digodok tuh yang lama. Makanya ini kita masak slow cook ya teman-teman ya, selama kurang lebih 2 jam. Biar tetap kita bisa mendapatkan juiciness dari si ayamnya. Kalau ayamnya ini kita godok selama 2 jam dengan api besar, maka nanti si daging ayamnya akan menjadi dry dan sangat-sangat tidak enak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kayaknya kita pindahin ayamnya ke atas ya, telurnya kayaknya masuk nih. Kita langsung aja deh masukin telurnya ya, biar semuanya bumbunya bisa langsung meresap secara berbarengan ya. Jadi kita nggak butuh proses yang terlalu lama ya. Oke, oh masuk, muat. Udah pas, udah ditambahin tadi. Wih, mantap. Oke, sahabat semuanya, mantap ya. Wow. Kuali berdiameter 1 meter ini ya, penuh dengan bahan makanan ya untuk 255 porsi. Ayam, tahu dan telur ya. Oke, ini akan kita masak lagi kurang lebih selama 1 jam lagi teman-teman ya, untuk memastikan si telur, ayam, tahu semuanya akan meresap bumbu yang sudah kita buat dengan sangat-sangat baik. Oke sahabat semuanya, udah 2 jam kita masak nih si ayamnya dan sekarang sudah pukul 11 ya. Dan teman-teman bisa lihat ini ayamnya warnanya udah cakep banget, tandanya ini sudah mateng teman-teman. Langsung aja bakal gua angkat ya si ayamnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tuh warna dari ayamnya cakep ya. Seluruh bagian dari ayamnya sudah terselimuti dengan warna coklat. Yang pastinya ini juga bumbunya pasti sudah meresap sampai ke dalam-dalam bagian ayamnya. Dan sekarang kita bakal angkat si ayamnya terlebih dahulu.
Ini kita kerjain secara pelan-pelan teman-teman ya. Soalnya gua nggak mau tekstur dari tahu, telur, dan kawan-kawannya menjadi rusak ya. Gua mau perfect. Nah teman-teman semuanya, ayamnya ini kurang lebih udah hampir semuanya sih ya. Cuma masih ada yang nyempil-nyempil di bagian bawah kuali. Biarin dulu biar dicari lagi sama mandor. Terus juga ini masih dalam proses masak. Sebenarnya untuk rasanya udah oke banget buat dimakan sahabat semuanya. Tapi gue mau si kaldunya ini lebih kental lagi, lebih tasty lagi. Terus juga karena tadi kita masukin tahu kan punya konten air ya. Jadinya si saus kita ini terlalu basah. Nanti bakal gue seasoning lagi dan baru bakal kita kentelin ya. Nah sekarang ayamnya kita bakal langsung lanjut ke depan. Ngelanjutin step-stepnya. Sekarang gue bakal ngasih lihat dulu ayamnya ini bakal kita portioning seperti apa. Let's go. Nah teman-teman semuanya, ini kita pakai kemasan bowl ya, bowl dengan inner. Jadi di sini nasinya udah kita masukin sekitar 200 sampai 250 gram. Terus kita taruh inner ya, biar antara nasi dengan lauknya terpisah. Mengingat kembali ini lauknya kan nanti berkuah ya, bakal kita siram pakai kuah atau kuahnya juga nanti bakal kita jadiin saus lah, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita portioning yang udah ada dulu nih. Kita taruh 3 lembar timun. Terus kita ambil ayamnya. Ya. Satu dada ayam ini akan menjadi 2 porsi, teman-teman. Jadi kurang lebih satu porsinya kita kasih 4 sampai dengan 5 slice ya. Oke, ini langsung aja kita slice. Kita iris miring seperti ini biar cantik, teman-teman. Panas masih lemah aja ya. Udah jangan digeser, astagfirullahaladzim. Nah ini kurang sedikit. Motongnya jangan pelan-pelan ya kalian berdua ya nanti ya. Motongnya langsung tek 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 gitu. Jangan diseset, kalau diseset hancur. Oke, ini baru untuk nasi dengan ayamnya. Nanti masih akan ada tahu dan telur, terus juga nanti masih bakal kita siram lagi dengan saus ya. Nah ini begini dulu aja. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke dapur buat lanjutin eksekusi telur sama tahunya. Jadi pada rasanya udah pas banget, cuma karena kita masukin tahu ini ya punya konten air, jadi rasanya agak turun. Dan mengingat kembali ini belum kental-kental banget ya. Kita adjust lagi dengan gula, seasoning ya, mecin. Oke. Dor, minta pengental Dor di mangkok Dor. Mangkok stainless aja yang banyak sekalian biar sekalian kental. Dan kecap manis. Nah udah cukup lah, gak usah terlalu overpowering banget. Bentar ya Pak Bos, nanggung. Oke teman-teman, langsung aja. Ini gua masukin larutan maizena untuk mengentalkan kaldu kita. Jadi si kaldunya ini teman-teman mau gue bikin sampai benar-benar jadi kental banget ya. Nah, karena gue mau si saus, si kaldunya ini bukan menjadi kuah tapi menjadi saus ya. Jadi nanti buat packagingnya juga aman gitu ya, nggak terlalu cair, nggak tumpah-tumpah. Dan rasa juga pasti jadi lebih enak. Karena dia jadi bakal kental dan creamy gitu ya. Oke teman-teman, udah kita masukin larutan maizena. Dan ini bakal kita biarin, kita masak lagi kurang lebih selama setengah jam sampai kita ngedapetin tekstur dari kaldunya ini jadi mengental.
Oke teman-teman semuanya, udah setengah jam berlalu dan teman-teman bisa lihat ini warna tahu kita udah berubah. Udah cantik banget ya. Ini udah meresap sampai ke dalam dan telurnya juga bisa kita lihat bareng-bareng. Tuh, telurnya juga udah warnanya pekat banget. Dan sekarang ini bakal langsung aja gua angkat. Iya. Oke. Oke teman-teman, udah habis nih telur sama tahu kita. Iya. Dapat satu baskom lagi. Oke, ini kita pindahin dulu. Iya. Nah teman-teman semuanya, udah kita pindahin tahu sama telurnya nih. Bro, guys ya bro. Dan ini sisa kaldunya aja. Nah, kaldunya ini bakal masih gua godok lagi teman-teman ya. Pokoknya gua mau kaldunya ini sampai bener-bener kental banget. Sebenarnya ini udah cukup kental, tapi gua pingin rasanya lebih tasty lagi, lebih greget lagi ya. Makanya masih bakal gua hajar terus kurang lebih ya setengah jam lagi lah. Pokoknya sampai bener-bener nanti si kaldunya ini kental natural gitu ya. Bener-bener kental dari si kaldu ayamnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke depan buat ngelanjutin sisa plating yang tadi sudah kita lakukan. Nah teman-teman, sekarang kita bakal ngelanjutin. Ini tadi ayam yang sudah gua plating ya, baru ayam sama timunnya aja. Sekarang kita lanjut ke telur ya. Ya, panas ternyata ya. Nah, telur. Oke, telurnya langsung aja kita belah dua. Teman-teman bisa lihat ya, si bumbu kecapnya itu ngeresap sampai ke dalam telurnya teman-teman. Nah, ini kita taruh ke sini. Iya. Sekarang terakhir tahu. Nah, untuk tahunya ini hati-hati karena kita pakainya tahu sutra ya, dia lembut sekali. Ya, untuk satu kotak tahu ini akan kita potong menjadi 10 bagian teman-teman. Ya, dan untuk satu porsinya akan kita berikan satu potong tahu. Oke. Iya. Kita cobain dulu yuk. Kita cobain tahunya, tahu. Nah ini setnya seperti ini teman-teman. Tahu telur udah masuk. Sekarang langsung kita siram pakai si kuahnya ya. Ini enak banget. Iya. Nah, mantap nggak? Kurang lebih seperti ini satu set menu kita, harganya Rp28.000 aja teman-teman. Nasi, ayam, timun, telur, dan tahu. Gampang banget bikinnya. Cuman prosesnya memang panjang banget. Ini total kita masak kurang lebih 4 jam. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12 4 jam ya. Sekarang bakal gua lanjutin dulu. Gua selesaiin semua menu catering hari ini. Gue langsung OTW, nanti setelah selesai kita ketemu di lokasi-lokasi yang sudah gue sebutkan tadi di awal video.
Oke, sahabat semuanya, kita udah nyampe di Panti Jompo Caritas ya, atau Panti Lansia Caritas. Opa, apa kabar? Iya, Caritas. Oke, Opa. Oke, baik. Sini aja. Ya boleh, Opa. Iya. Oke, makasih ya. Iya. Langsung pamit, mari, Opa. Oke. Ibu, mari ya. ...65 porsi pertama udah turun di Panti Lansia Caritas, teman-teman. Dan sekarang kita bakal langsung lanjut ke panti-panti berikutnya. Let's go. Satu, dua, tiga kantong. Siap. Oke, Opa. Udah ini, Ben. Assalamualaikum. Oke. Kali ini segala pergumulannya boleh Tuhan jamah, Tuhan pelihara, juga mendapatkan berkat yang melimpah. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat semuanya, Tuhan berkati. Bye.